2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang ketahanan pangan negara maritim. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota. Yang pertama ada Rezi Afrialdi, yang kedua ada Nivia Sufriana, yang ketiga ada Gora Laziola, yang keempat ada Surdani Kanopi Hutagulung, dan yang terakhir ada saya Muhammad Rizky Amanullah. Pokok pembahasan yang akan kami bahas yang pertama adalah apa itu ketahanan pangan, yang kedua ada ketahanan pangan maritim, yang ketiga ada ketahanan pangan Provinsi Kepulauan Riau. Apa itu ketahanan pangan? Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Untuk mencapai sebuah kondisi ketahanan pangan, ada beberapa komponen yang diperlukan dan harus terpenuhi. Yang pertama ada kecukupan ketersediaan pangan, yang kedua ada stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi musim atau tahun, yang ketiga ada keterjangkauan terhadap bahan pangan, dan yang terakhir ada kualitas dan keamanan bahan pangan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rezi. Pada Rezi saya persilahkan. Baik, terima kasih Rizky. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu ketahanan pangan negara maritim. Menurut pengertiannya, ketahanan pangan negara maritim adalah kondisi terpenuhinya pangan yang berasal dari komoditi laut dan sekitarnya, di mana tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Potensi besar laut Indonesia. Indonesia merupakan negara maritim dengan potensi dan kontribusi perikanan yang signifikan bagi dunia. Tidak hanya menjadi habitat bagi berbagai spesies ikan, Laut Nusantara juga menjadi tumpuan hidup masyarakat dengan berbagai jenis usaha. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Surdani. Baik, dengan potensi perikanan yang melimpah tersebut, pemerintah menargetkan produksi terus meningkat hingga mencapai 6,9 juta ton pada tahun 2019, naik dari produksi 2015 sebesar 6,2 juta ton. Selain itu, pemerintah juga berupaya menjadikan ikan sebagai produk pangan utama bagi masyarakat yang ditunjukkan dari peningkatan konsumsi ikan nasional dari 40,9 kg per kapita per tahun menjadi 54,4 kg per kapita per tahun. Selanjutnya, langkah strategis pemerintah. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menyiapkan 2 langkah strategi, yaitu pemberantasan penangkapan ikan ilegal. Langkah ini terdiri atas moratorium penangkapan ikan, larangan transhipment di laut, penenggelaman kapal pencuri ikan, dan pembentukan kelembagaan pengawasan. Langkah selanjutnya di bidang usaha dan investasi yang terdiri atas penyediaan kapal dan alat tangkap, penebaran benih ikan, pembangunan cold storage, serta pembangunan pasar ikan terintegrasi. Selanjutnya, saya persilakan kepada Gora. Baik, terima kasih Kak Surdani. Berikutnya adalah materi kami yang ketiga, yaitu ketahanan pangan Provinsi Kepulauan Riau.
Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas daratan di angka 10.595 km persegi, di mana angka tersebut merupakan 4% dari luas wilayah provinsi tersebut. Lautan Provinsi Kepulauan Riau berada di angka 241.215 km persegi, dengan panjang garis pantai ada di angka 2.367,6 km, yang dimana kita memiliki potensi sumber daya ikan sebesar 860.650 ton per tahun, dengan luas lahan sawah ada di angka 356,27 hektar. Berikut adalah tabel yang diinput oleh Badan Pusat Statistik. Tabel ini diinput pada tahun 2019 mengenai produksi konsumsi dalam ton beras yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Di sini kita melihat bahwa produksi di internal Kepulauan Riau ada di angka 667,87 ton, di mana konsumsi kita ada di angka 204.919. Berarti kita defisit minus 204.251 ton. Selain itu, kita juga mengetahui bersama, seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa kita memiliki potensi hasil perikanan 860.000. Namun, yang digunakan atau diambil oleh warga kita tidak sampai setengahnya, yaitu di sekitar 400.000 per tahun. Baiklah, berikutnya akan diteruskan oleh teman saya, Nivia. Baiklah, terima kasih kepada Gora Laziola. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab kekurangan pangan di wilayah Kepri. Kekurangan pangan, terutama di wilayah-wilayah Kepri, banyak ditimbulkan oleh berbagai faktor, baik faktor alam maupun faktor manusia. Yang pertama yaitu faktor alam, yaitu terjadinya bencana alam seperti terjadinya bencana kekeringan ataupun kebanjiran. Kemarau dan banjir menyebabkan lahan pertanian jadi gagal panen dan berimbas kepada kurangnya pasokan yang ada. Sedangkan yang kedua yaitu faktor manusia. Bisa disebabkan dari regulasi berlaku, adanya mafia pangan, dan lain-lain. Selanjutnya, next. Di sini kami tampilkan mengenai berita penyelundupan pangan di Provinsi Kepri. Provinsi Kepri sebagai wilayah kepulauan dan industri memiliki lahan pertanian yang sangat terbatas. Kondisi geografis yang strategis dan berbatasan langsung dengan negara Singapura dan Malaysia menimbulkan kerawanan terjadinya penyelundupan pangan dari luar. Pangan yang berhasil diselundupkan tersebut tidak hanya berada di Provinsi Kepri, bahkan bisa sampai ke daerah Sumatera lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan harga pangan menjadi mahal dan membutuhkan waktu yang lama untuk sampai di Kepri. Kondisi ini tentunya menimbulkan kerawanan dan dijadikan peluang oleh mafia untuk menyelundupkan berbagai barang pangan dari negara-negara tetangga. Dari permasalahan-permasalahan tersebut, untuk meminimalisir terjadinya penyelundupan pangan tersebut, diperlukan kebijakan khusus terkait pemenuhan kebutuhan pangan di Provinsi Kepri agar terhindar dari penyelundupan pangan atau impor pangan ilegal. Di samping itu, juga diperlukan sikap tegas dan konsisten oleh aparat keamanan terhadap pencegahan upaya penyelundupan yang menimbulkan kejahatan ekonomi. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.